Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firza dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan ikat. Nah, langsung saja ke intinya. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa cairan, benda kenyal seperti agar dan padatan. Jaringan ikat ada beberapa macam, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat adiposa, jaringan ikat berserat, tulang rawan, tulang sejati, dan serta darah. Fungsi jaringan ikat: 1. Menyambung dan mengikuti satu jaringan dengan jaringan yang lain. Misalnya pada tendon sebagai jaringan tebal yang menghubungkan tulang dengan jaringan otot. 2. Membentuk struktur tubuh, misal jaringan ikat tulang. Jaringan ikat dapat melindungi organ dengan membungkusnya, serta pleura yang membungkus paru-paru. 3. Menyimpan energi seperti jaringan ikat lemak. 4. Mengangkut zat-zat pada tubuh seperti jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. 5. Melakukan pertahanan tubuh dalam melawan serangan bibit penyakit seperti jaringan ikat darah yang mengandung sel darah putih sebagai penghasil antibodi. Faktor penyusun jaringan ikat: Fibroblas, yaitu sel paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag, berfungsi mensekresikan protein, khususnya fibroblas yang berbentuk serat. Makrofag histiosit berperan pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim seperti lisozim, kolagenase, dan elastase. Sel tiang atau mast cell berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Heparin adalah zat yang berperan dalam proses pembekuan darah, sedangkan histamin adalah zat yang berperan meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Sel lemak adalah sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, jaringan tersebut dinamakan jaringan adiposa. Sel plasma merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Sel plasma mirip dengan limfosit yang mengandung banyak sitoplasma. Sel pigmen merupakan sel yang mengandung pigmen kromatofator. Sel pigmen terdapat pada jaringan ikat padat kulit, lapisan kroid mata, dan parameter pada otak. Sel darah putih atau leukosit merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, protozoa. Leukosit diangkat oleh sirkulasi darah, tetapi melakukan fungsinya di luar pembuluh darah. Sel mesenkim akan berubah menjadi jenis sel penyusun jaringan ikat longgar atau menjadi sel otot polos pada pembuluh darah yang cedera. Sel mesenkim banyak terdapat di sepanjang pembuluh darah kapiler. Jenis-jenis jaringan ikat: pertama, ada jaringan ikat longgar. 2. Jaringan ikat padat. 3. Jaringan ikat lemak. 4. Jaringan tulang rawan. Dan 5. Jaringan darah. Jaringan ikat longgar memiliki ciri-ciri yaitu susunan serat-seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Serat-serat penyusunnya terdiri atas serat kolagen dan serat elastin. Jaringan ikat longgar ditemukan di sekitar organ tubuh atau pembungkus pembuluh darah dan syaraf. Jaringan ikat longgar memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Memberi bentuk pada organ dalam, misalnya kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati. 2. Menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan yang lain. Contohnya, menyelubungi serat otot, meletakkan jaringan di bawah kulit. 2. Jaringan ikat padat. Jaringan padat tersusun dari serat-serat yang berhimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Serat yang dominan adalah serat kolagen, sehingga jaringan ikat padat sering disebut dengan jaringan kolagen. Jaringan ikat padat bersifat tidak elastis. Fungsi jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan suatu organ dengan organ yang lain.
Jaringan ikat lemak. Jaringan adipose adalah bentuk jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak dalam sel-sel adipose yang tersebar di seluruh matriksnya. Jaringan adipose melapisi dan menginsulasi tubuh serta menyimpan molekul-molekul bahan bakar. Jaringan ini berfungsi menimbun lemak netral yang berupa titik lemak kafi, sehingga jaringan ini membentuk bantalan yang lunak dan elastis. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini mempunyai matriks yang keras tapi elastisi yang disebut kondrin, yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok kecil sel-sel Cartigalo yang berbentuk bulat yang terdapat di dalamnya. Jaringan ini terdapat pada batang tenggorok, lempeng dalam punggung, hidung, dan telinga. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Trombosit berbentuk lempengan, tidak berinti, dan berperan dalam proses pembukaan darah. Sel-sel darah terdiri atas eritrosit, sel darah atau sel darah merah, dan leukosit atau sel darah putih. Ya, dan terima kasih. Itu saja pembahasan di topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.